Sahabat Good Ethos People, bagaimana agar kita bisa menjaga dan memiliki konsep diri yang positif? Lihat dalam video ini. Jangan lupa untuk support video ini dengan like, komen, subscribe, dan share video ini. Pagi. Assalamualaikum sahabat Good Ethos People. Ada sebuah cerita tentang dua orang kakak beradik yang mengelola sebuah toko serba ada. Suatu ketika sebelum ayahnya meninggal, ayahnya berpesan tentang dua hal. Yang pertama adalah jangan menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadamu. Dan yang kedua pesannya adalah setiap kali berangkat ke toko dan pulang dari toko ke rumah, jangan terkena sinar matahari. Setelah berjalan berapa lama, kedua kakak beradik ini mengelola usaha tokonya dengan bersungguh-sungguh. Namun beberapa tahun kemudian ternyata hasilnya sangat berbeda. Yang kakak nomor satu usahanya berkembang, tokonya bertambah, membuka cabang-cabang toko baru di tempat lain. Sedangkan adiknya yang nomor dua ini tokonya tidak berkembang. Tokonya tetap hanya satu dan tidak maju, tidak berkembang. Melihat keadaan itu, ibunya tentu heran. Kemudian bertanya kepada masing-masing secara terpisah. Kakaknya yang nomor satu memberi jawaban kepada ibunya bahwa ini semua karena pesan ayahnya. Pesan yang pertama adalah jangan menagih hutang kepada orang yang berhutang kepada saya. Maka saya jarang memberi hutang kepada orang. Kalau ada orang yang meminta bantuan ke saya, lebih baik saya beri bantuan, saya beri sumbangan secara ikhlas, sehingga saya tidak perlu menagih hutang. Pesan yang kedua adalah jangan terkena sinar matahari ketika berangkat dan pulang dari toko ke rumah. Maka saya berangkat sebelum matahari terbit di pagi hari dan saya pulang sebelum matahari terbenam. Akibatnya toko saya buka lebih awal, tutup lebih akhir, jam kerjanya lebih panjang, dan itu membuat banyak konsumen senang dan datang. Sedangkan adiknya menjawab kepada ibunya, ini semua gara-gara pesan ayah. Waktu itu ayah berpesan supaya jangan menagih hutang kepada orang yang berhutang kepada saya. Maka beberapa orang yang berhutang yang tidak membayar, saya tidak bisa menagihnya. Akibatnya modal kerja saya tidak bertambah. Dan ayah juga berpesan supaya setiap kali berangkat dan pulang dari toko ke rumah tidak boleh terkena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan kendaraan mobil atau menaik taksi sehingga biaya menjadi lebih boros. Sahabat, ada yang menarik dari kisah ini adalah sebuah pesan yang disampaikan dengan pesan yang sama kepada dua orang anak yang berbeda, tetapi dipersepsikan berbeda oleh masing-masing sehingga hasilnya menjadi berbeda. Yang mempengaruhi adalah konsep diri positif dari si penerima pesan. Maka ia akan mempersepsikan secara positif, kemudian mencari solusi dan mencerna, melakukannya dengan sikap dan persepsi yang positif, maka hasilnya adalah positif. Sebaliknya, jika dipersepsikan pesan itu secara negatif karena memilih konsep diri yang negatif, maka tindakan, sikap, dan perilakunya menjadi negatif dan hasilnya juga akan menjadi negatif. Sahabat Good Ethos People, bagaimana agar kita bisa menjaga dan memiliki konsep diri yang positif? Dalam buku saya yang ketiga ini, Life Balance Ways, buku ketiga ini ada 5 tips sederhana untuk kita bisa menjaga pola pikir kita agar memiliki konsep diri yang positif, sehingga pesan apapun yang timbul akan dicerna dan persepsikan secara positif. Yang pertama adalah memulai hari dengan bersyukur. Setiap pagi ketika kita bangun tidur, bangun dalam kondisi sehat, menghirup udara yang segar, kita mulai hari dengan bersyukur kepada Allah Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Mengucapkan rasa syukur, segala puji dan syukur kepada Allah, ucapan-ucapan itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita dan akan membuat kita senantiasa menerima hal-hal positif dan mencerna sesuatu secara positif, sehingga membuat hari itu menjadi lebih positif. Sahabat, yang kedua adalah dalam buku ini disampaikan memilih atau menggunakan kata-kata positif setiap hari. Kata-kata positif yang memotivasi kita setiap hari. Karena itu gunakan kata-kata yang positif dalam keseharian kita.
kata-kata yang bisa memberi semangat, mempengaruhi motivasi kita. Hindari kata-kata negatif, cerna dan pilih informasi-informasi yang positif di setiap hari kita memulai aktivitas. Jangan pagi-pagi hari sudah membaca berita-berita yang hoak, yang bisa mempengaruhi pikiran negatif dan lain sebagainya. Jaga, pilih, gunakan kata-kata yang positif. Itu yang tip yang kedua. Dan yang tip yang ketiga adalah teladani orang-orang yang memiliki konsep diri dan pemikiran yang positif juga. Perhatikan orang-orang di sekitar kita yang memiliki sikap dan konsep diri positif. Teladani mereka dan bergaullah dengan banyak orang-orang yang memiliki sikap dan konsep diri yang positif, sehingga hal-hal positif itu akan menular kepada diri kita. Dan yang keempat adalah memiliki niat dan keyakinan menjadikan bahwa hari itu adalah hari yang baik, hari yang positif. Jadi konsep dan pikiran kita diarahkan, hati dan pikiran kita diarahkan bahwa hari itu adalah hari yang baik, hari yang positif bagi kita, sehingga secara tidak sadar alam bawah sadar kita tertanam bahwa hanya ada hal-hal baik, hal-hal positif yang akan kita temui di hari itu. Yang kelima adalah banyak berbagi hal-hal positif kebaikan kepada banyak orang, banyak berbagi hal-hal positif kemanfaatan kepada banyak orang. Kalau kita punya semangat motivasi, berbagi hal-hal positif, semangat motivasi di WA group, di teman-teman dan lain sebagainya. Kalau kita punya ilmu, berbagi ilmu, apapun yang kita miliki. Kalau kita punya harta, bersedekah, berbagi kebaikan, kemanfaatan bagi banyak orang. Punya tenaga, berbagi kebaikan, manfaat dengan tenaga yang kita miliki. Intinya banyak berbagi kebaikan dan hal-hal positif itu akan berpengaruh kepada pola pikir, sikap, dan konsep diri kita yang positif. Demikian sahabat, inspirasi dari saya, Eko Jalil Santoso. Selamat berkarya, sukses dan bahagia selalu. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.